Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa ala man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ayuhal muslimun al-hadirin rahimakumullah tahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Shadaqallahul Azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia itu punya kecenderungan berkumpul. Nanti bisa sampai ke tingkat berorganisasi. Berkumpulnya mulai dari duduk-duduk, kumpul-kumpul. Nah, di ayat yang tadi dibacakan surah Al-An'am ayat ke-68 ada pedoman kumpul-kumpul. Apabila engkau Muhammad melihat orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang itu. Jadi duduk-duduk, kumpul-kumpul itu boleh-boleh aja. Tapi kalau di dalam forum itu ada yang merendahkan ayat-ayat Allah, yang melecehkan agama, maka kita harus mufaraqah, memisahkan diri dari majelis tersebut. Kalau tidak, berarti ada kesamaan spirit. Kita juga suka gitu. Bahkan bisa sampai ke tingkat ada kesamaan wala, loyalitas. Jadi tidak boleh duduk-duduk seforum. Merekod kalau di WhatsApp, grup WhatsApp, bisa setiap saat kita keluar. Karena grup WhatsApp itu kadang-kadang isinya macam-macam manusia. Paling tidak nggak terlibat pada diskusi tentang yang terkait dengan memperolok-olok atau melecehkan agama. Agama Islam itu kebenaran. Al-Quran itu kebenaran. Sunnah Rasul itu kebenaran. Bukan kebenaran Betawi, kebenaran dia datang. Kebenaran Betawi itu. Tapi kebenaran, kebetulan. Ini kebenaran dalam arti al-haq. Karena dia dari Allah, al-haq itu
Kalau terkuna dalam konten. Jadi jangan memperolok-olok kebenaran. Artinya kita nggak suka pada kebenaran kan? Kita bukan kebenaran, kita nggak mungkin jadi. Manusia tidak mungkin kebenaran. Manusia hanya mungkin benar. Itu sesuai dengan kebenaran. Benar itu shawab bahasa Arab. Kalau al-haq itu kebenaran. Nanti ada lagi benar dalam arti shadiq. Saya udah pernah bahas ini. Belum. Ya, sambil kita bahas itu. Kebenaran dalam arti shadiq. Shadiq itu artinya membenarkan kebenaran. Kalau shawab berusaha mendekati kebenaran. Shawab itu seperti anak panah yang menancap di titik tengah target. Itu tepat. Kalau shadiq itu mengakui yang benar-benar yang salah. Jujur, benar karena jujur. Nanti ada lagi as-sadid, itu pernyataan benar secara statement sesuai dengan fakta apa adanya kayak gitu, kaulan sadidan. Nanti ada lagi benar dalam arti sahih. Sahih itu valid, ada keabsahannya, legitimate gitu. Itu kurang lebih antara kebenaran dengan benar. Manusia tidak pernah benar. Kembali lagi, jadi kita nggak boleh semajlis dengan orang yang mengolok-olok agama, melecehkan agama. Nggak boleh semajlis. Kalau sedang semajlis, bangkit keluar. Kalau lupa, kasihkan bercanda. Jangan keterusan begitu, ingat. Jadi harus ada sikap barok, ada sikap melepas diri dari orang-orang yang mengolok-olok agama. Kecuali kita bertahan dalam konteks melawan olok-olok itu boleh semajlis. Berdebat, tapi sebatas berdebat dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya, jangan ngirok. Jadi debat itu dalam konsep Islam itu ada dua, ada jidal, ada argumen, ada mirok. Mirok itu apa ya kalau bahasa Indonesia itu? Berdebat, debat kusir lah gitu. Debat kusir. Berbantah-bantahan tanpa dasar atau dasarnya hawa nafsu. Kayak menang-menangan gitu, itu mirok. Makanya kalau jidalnya mengarah ke mirok, kita mending diam. Kalau ada diskusi, malah muaranya ke arah perdebatan yang debat kusir gitu, berbantah-bantahan saja, udah pengen menang-menangan gitu. Maka kita harus bangkit dari keluar dari berhenti dari perdebatan. Saya lihat ada kasus terbaru soal merah itu, kasus keselio lidahnya, slip of tongue-nya Ustaz Adi Hidayat. Ustaz Adi Hidayat itu ulama alim, ilmu banyak. Saya kalah jauh. Dan orangnya juga baik. Dan dia shadiq, membenarkan yang benar.
dan dia berusaha sholat tepat atau sesuai dengan kebenaran. Tapi namanya manusia bisa aja slip off. Setiap orang itu punya musuh ya. Musuh yang menanti-nanti kesalahan kita. Dan begitu dia keseliru gitu, wah musuhnya keluar semua dan nggak keluar gitu. Kemudian terjadi perdebatan yang nggak penting. Nah kita nggak usah terlibat sama yang begitu, sayang. Tapi akan selalu ada orang yang begitu. Akan selalu ada orang yang nggak suka dengan seseorang dan menanti-nanti kesalahan. Wah, diincar. Kapan dia salah, kapan dia salah. Itu memang begitu. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah marfu kepada Rasulullah SAW, nyambung sama Rasulullah. Ini pernyataan Rasul, bukan pernyataan Abu Hurairah. Yang bunyinya kurang lebih matanya itu kalau saya nggak ada beberapa versi. Ini saya bawa yang berarti memusing. Al-arwah judul mujannah. Ruh-ruh itu bagaikan kelompok yang dikendalikan atau di satu grupkan atau dikader. Mujannah itu bisa juga artinya dikader. Judul mujannah itu kalau kita baca sarah hadisnya itu ulama mengatakan jumu'un mujamma', kelompok yang dihimpun. Tapi bisa juga artinya al-anwa' al-mukhtalifah, jenisnya beragam. Ruh itu beragam tapi dia dihimpun sesuai keberagamannya. Dia dihimpun sesuai keberagamannya. Famata ma'arafa, yang saling kenal, saling mengakui kebaikan, sama spiritnya itu, sama rohnya itu ikhtilaf akan dekat. Kalau secara bahasa letterlock itu artinya berkoalisi. Ikhtilaf itu berkoalisi. Tapi bahasa Indonesia koalisi itu cenderung politik. Kalau ikhtilaf di sini ke semuanya, koalisi politik termasuk, koalisi ekonomi termasuk, koalisi duduk-duduk juga termasuk. Karena Imam Abu Dawud itu memasukkan hadis ini dalam bab yukmaro anjalis dari kitab adab. Ini masalah adab. Itu kita duduk-duduk sama siapa itu menandakan roh kita, spirit kita sama. Bahkan akan cenderung ketemu. Misalnya pelawak itu ketemu pelawak. Walaupun ini seperti sunatullah, tapi dia dijadikan adab oleh hadis ini, jadi adab. Wa man tanakara, siapa yang saling mengingkari, fama wa ma tanakara, dan ruh-ruh yang saling mengingkari itu ikhtilaf akan berbeda, ya akan beroposisi, opposite. Artinya kalau kita duduk-duduk dengan orang yang memperolok-olok ayat Allah itu berarti ruh kita sama, si pengolok-olok. Jadi jangan semajlis dengan orang yang buruk gitu, karena itu menunjukkan, kecuali lupa. Tadi kan ayatnya Pak Imam yang siana kesyaitan, jangan, kalau dilupakan setan malah takut, maka jangan duduk ba'da zikra, setelah ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada lagu kopi tombol hati orang limo. Salah satunya kan teman dulu
Kalau kita bergaul sama yang jualan parfum, kita tercipratlah aroma. Jadi silakan duduk-duduk, kumpul-kumpul, terutama ibu-ibu. Merumpi ya. Kalau merumpi itu konotasinya pasti negatif ya. Tapi jangan sampai kita semajlis dengan orang yang memperolok-olok ayat. Kalau tetap semajlis, itu dua kemungkinannya. Kita sepakat sama itu, atau kita justru nggak sepakat dan melawan. Itu bagian di sebagian ulama mengaitkan ayat ini bagian dari al-wala wal-bara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali lagi, itu memang kecenderungan manusia itu untuk kumpul, untuk berorganisasi. Maka dikatakan manusia itu makhluk sosial. Ada satu dua yang soliter itu artinya suka menyendiri. Tapi tidak bisa lepas dari keumuman manusia itu sebagai makhluk sosial. Dia pasti suka mengumpul, suka berorganisasi. Bahkan manusia itu memang cenderung komunal bukan komunis ya. Balik ke hadis tadi al-arwahu jannah itu, maka kumpullah dengan orang yang spiritnya sama, ruhnya sama. Kadang-kadang kita melihat realitas yang aneh. Sesama umat Islam malah beroposisi, bukan sekedar beroposisi, malah berperang. Saling dan realitasnya ada. Perang itu pasti awalnya tanakar ya, saling mengingkari. Awalnya itu ya oposisi, saling berlawanan, oposisi. Dan diabadikan dalam Al-Quran itu dengan Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada dua kelompok orang beriman yang saling membunuh iqtatalu di dalam peperangan. Jadi ini ada realitas yang begitu. Dan itu terjadi di zaman sahabat, tapi bukan oleh sahabat. Yang saling bunuh sahabat, gak ada yang bunuh sahabat. Tidak ada sahabat yang bunuh sahabat. Sekalipun terjadi konflik yang keras, misalnya antara Ummul Mukminin Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, terjadi perang Jamal. Tapi dalam perang Jamal itu Ali malah melindungi Aisyah yang justru yang bukan sahabat yang berusaha membunuh Aisyah dan berusaha membunuh sahabat Ali. Ini realitas sampai sekarang kan. Sesama orang Islam saling. Kasus Palestina memang nggak saling bunuh sih antara orang Islam, tapi negara-negara Muslim di sekitar Palestina itu tidak ada yang mendukung perjuangan Palestina lagi sekarang. Malah mereka lebih dekat sama Zionis. Mereka adalah dulu padahal Zionis itu kerjanya memperolok.
tidak ada solidaritas. Ini sangat disesalkan, sangat disayangkan, memprihatinkan dan menyedihkan realitas. Nah, orang-orang kafir itu ba'duhum awliya ba'd, saling memberi loyalitas. Orang Islam pun harusnya ba'duhum awliya ba'd. Kalau orang munafik itu orang yang nggak punya loyalitas. Ba'duhum min ba'd, ayatnya begitu. Orang-orang munafik itu sebagian mereka dari sebagian yang lain, mereka nggak punya loyalitas. Ikut angin aja, nggak punya kesetiaan, loyalitas itu kesetiaan. Nggak punya walau. Orang munafik itu bisa duduk-duduk sama orang yang membacakan ayat Allah, bisa duduk-duduk dengan orang yang melecehkan ayat-ayat. Dia bisa duduk dengan ayat munafik. Dan kemunafikan itu banyak bentuknya. Tidak hanya kemunafikan akidah. Kalau munafik, al-munafikin dalam Al-Quran itu kemunafikan akidah. Kalau dalam dunia politik itu semacam ada apa ya? Kayak kesepakatan gitu. Politisi harus munafik. Walau ini nggak begitu. Tapi ada kesan gitu. Ketika kampanye janjinya ABCD, platform yang dibawakan perubahan. Setelah selesai malah dia berkoalisi sama yang. Tapi itu jangan dibilang munafik akidah ya. Itu nifaksiasi. Ya bisa juga bersiasat saja. Tapi pasti ada kesamaan spirit. Orang yang berkoalisi itu pasti ada kesamaan spirit. Cuma dalam hal ideologi atau strategi atau kepentingan atau pragmatisme. Pragmatisme maksudnya bagi-bagi kursi kabinet. Kalau strategi itu misalnya strategi pembangunan dalam politik seperti apa, upah buruh, pajak. Ada kelompok yang lebih suka pajak itu tinggi, ada yang pajak itu. Nah itu dalam dunia politik katanya kalau politisi itu cenderung seperti munafik. Hari ini A, besok sebelum misalnya. Nah, kembali lagi, jadi kita ini harus punya loyalitas pada Allah, Rasul, dan orang beriman berbasis kebenaran. Jadi loyalitas itu basisnya kebenaran. Dan kebenaran tidak boleh diolok-olok. Itu bahaya sekali. Itu menciptakan jarak kita pada dengan kebenaran. Kita nggak mungkin sholat. Ada orang yang bercanda begini. Inna aqtaina kal kausar. Terus diterjemahkan enak gak enak asal besar. Itu bisa jatuh ke mengolok-olok. Walaupun dia mungkin gak punya maksud mengolok-olok agama, dia cuma pengen membuat lucu, pengen menciptakan suasana lucu. Cuma hati-hati dia pakai ayat. Nah diingatkan saja, wah yang gitu itu nanti jatuhnya mengolok-olok. Pasti dia bilang, aku nggak ada maksud begitu. Saya belum pernah gitu ciri-ciri anak-anak SD itu.
kebiasaan keterusan dari kalau ngaji dulu ngaji nahu itu dorobaya 1000 dorban. Jadi diplesetin Pak. Dorobaya 1000 drum band. Itu bukan ayat Al-Quran. Kota layak dulu qatlan atau kitlan. Kita plesetin jadi kota layak dulu kutil. Biasanya jadi keterusan. Nah, kemudian kembali ke ayat ini, wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi hadisin ghairu. Dan kalau kamu melihat orang yang itu mengolok-olok ayat, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Nah, ini juga artinya kita kalau ngumpul itu tema bicara itu perhatikan tema bicara kita itu apa. Bahkan yang bukan saja mengolok-olok ya, jangan ngomong yang gak berguna juga. Omongan yang paling bagus ini saya ambil dari Ahadi. Itu tausiah. Usahakan kita itu ini dikaitkan dengan faliyakul khairan aw liyasmut hadis. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dalam satu ini faliyukri. Maka dia hendak menghormati tamunya. Dalam lain fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah ngomong yang baik kata dia. Dia antara ngomong yang baik dan yang paling baik itu adalah tawasul bil haq, tawasul bis. Kalau ngomong itu saling nasihat, bukan saling hujat, bukan saling menjelek. Yang kedua itu ilmu, yang keluar dari mulut itu sebaiknya ilmu. Yang ketiga tausiah enggak, ilmu enggak, cuma ngomong, sekedar ngomong itu enggak apa? Ya boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu banyak, sia-sia. Nah apalagi kalau ngomong ayat. Mengolok-olok ayat apa ini termasuk mengolok-olok sholat. Atau mengolok-olok zakat. Kemarin itu ada pendeta. Siapa namanya? Susah namanya berhubungan berundang atau gitu. Maaf ya Pak. Itu kan dia mengolok-olok. Harusnya sih dikenakan sanksi. Tapi kalau nggak ada 212 kayaknya nggak sanksi. Tapi nggak tahu prosesnya. Kalau apa di proses itu? Al-Quran itu turun sebagai petunjuk. Maka manusia itu sangat butuh dengan itu. Orang yang memperolok-olok Al-Quran itu tidak akan mungkin dapat petunjuk dari Al-Quran. Kalau nggak dapat petunjuk pasti sesat, pasti nggak selamat. Petunjuk dalam bahasa Arab itu kadang disebut huda, kadang disebut hidayah. Kalau hidayah itu intangible, nggak bisa disentuh. Lebih apa ya? Lebih tak kasat mata gitu kan. Dan itu biasanya dikaitkan dengan taufik. Wabillahi taufik. Taufik itu hidayah hanya untuk membuka hati. Hidayah yang membuka hati untuk menerima kebenaran.
Nah itu yang paling penting yang pertama. Kemudian ada huda. Huda itu juga petunjuk, tapi petunjuknya seperti petunjuk jalan gitu. Ini ke kiri, ini ke kanan, ini halal, ini haram, ini benar, ini batil, ini baik, ini buruk. Nah itu juga petunjuk kan, petunjuk nilai. Nah, sepemahaman saya, sejauh saya mempelajari Al-Quran dan hadis dan berbagai kitab lah, itu Al-Quran tidak pernah disebut sebagai hidayah. Hidayah itu dari Allah selalu langsung di sini, mengucap ke dada. Tapi Al-Quran disebut sebagai huda linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, huda ini dia memberi petunjuk tentang baik buruk benar salah. Itu termasuk tentang adab duduk. Dan Islam itu agama akhlak, sehingga adab itu penting. Kita semua paham hadis. Innama bu'istu liutammima masalihul akhlak, ada makarimul akhlak, banyak versi matanya. Kalau pakai innama atau wama bu'istu illa, itu artinya dibatasi. Seolah-olah Islam itu akhlak kan di sini, tapi memang benar. Saya punya teman namanya Ridwan almarhum meninggal. Dia menjelaskan akhlak itu sebagai cara tunduk manusia terhadap penciptanya. Itu akhlak. Karena memang secara bahasa akhlak itu satu akar kata dengan kholiq, satu akar kata dengan makhluk. Jadi akhlak itu cara tunduk makhluk manusia dalam hal ini dengan kholiq penciptanya. Sehingga sholat itu akhlak. Sholat itu akhlak. Akhlak kita terhadap Allah. Tauhid itu akhlak. Walaupun kalau dalam kajian tauhid itu masuk bab akidah. Tapi tauhid dalam secara praktis mengesahkan itu akhlak. Dan Islam itu agama akhlak, sehingga sangat memperhatikan adab, termasuk adab wudhu, adab masuk WC, adab makan, adab berpakaian. Dia memperhatikan adab. Nah, hadis yang tadi disampaikan al-arwahu junudun mujannada itu baik Imam Muslim maupun Imam Abu Dawud itu memasukkannya ke dalam bab adab. Adab itu dalam bahasa Arab itu pertama artinya hidangan. Ada hadis yang ada Allahul Quran, hidangan Allah itu Quran. Setiap orang dalam hadis itu dikatakan begitu, itu suka kalau hidangannya diterima. Dan hidangan Allah itu adalah Al-Quran. Jangan makan diolok-olok. Coba bapak ngidangin atau ibu-ibu menghidangkan hidangan, kemudian hidangannya diolok-olok. Gimana rasanya? Itu makna adab yang pertama. Adab yang kedua dalam bahasa Arab itu ungkapan indah. Sastra. Nah, adab yang ketiga itu adalah sikap yang baik. Jadi adab itu permukaannya akhlak. Gitu. Kalau akhlak itu karakter dia di dalam. Nah ini permukaannya, tampilan. Ya. Tampilan. Nah, hidangan itu kan sesuatu yang ditampilkan, disajikan. Sastra itu sesuatu yang disajikan. Nah begitu juga perilaku, sesuatu yang disajikan. Tapi di balik itu ada akhlak. Nah akhlak orang baik itu akan cenderung kumpul sama orang baik. Itu yang dimaksud hadis al-arwahu junudun. Orang itu kalau kumpul, kalau misalnya berorganisasi, pasti ada kesamaan.
Mau kesamaannya banyak, mau kesamaannya dikit, pasti ada kesamaan. Kalau nggak ketemu gitu, nggak kompak gitu, nggak koalisi gitu, beroposisi, berlawanan, berbeda gitu. Seperti kayak bangkai, pasti saling mengingkari. Dan kita wajib mengingkari orang yang mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok agama. Apa bentuk mengingkarinya? Jangan bangun dia, jangan duduk semajlis. Itu adab. Dan Islam sekali lagi agama akhlak, agama yang sangat memperhatikan adab. Tapi adab itu kadang-kadang nggak 100% mencerminkan akhlak. Akhlak dalam arti karakter. Orang Indonesia kalau ke Singapura, dia buang sampah pada tempatnya nggak? Iya, dia buang sampah pada tempatnya. Takut biden. Begitu balik ke Indonesia, di Singapura adabnya bagus. Di Indonesia, nah berarti itu adab yang tidak berdasarkan akhlak. Itu aja. Jadi perilakunya itu actingnya dia bukan karakter. Kalau karakter dimanapun sama, dimanapun sama. Mau di kumpulan orang-orang brengsek dia tetap baik, tetap sholat. Apalagi di kumpulan orang-orang sholat. Karena itu adab yang basisnya karakter, maka didefinisikan adab itu sebagai al-akhdhu bimakarimil akhlaq, yaitu berpegang teguh dengan kemuliaan karakter. Tapi ulama juga mendefinisikannya sebagai al-wuquf ma'al mustahsanat, tegak lurus sama yang dianggap baik. Saya pernah nyontohin. Misalnya gini, orang Jawa itu kalau nunjuk pakai jempol, pakai nunjuk. Orang Jawa pakai gitu. Orang Sumatera kalau nunjuk, bagi orang Jawa itu sopan nggak? Kurang sopan, kurang beradab. Kalau orang Sumatera, itu yang dimaksud al-wuquf ma'al mustahsanah. Nah itu bisa acting, pokoknya ya udah karena saya di Jawa saya nunjuk gitu. Tapi aslinya dia kalau nunjuk. Nah yang bagus itu adab kita memang akhlak kita. Perilaku di permukaan itu sesuai dengan karakter kita. Sesuai dengan, dan itu mencerminkan roh kita. Roh kita roh baik atau roh buruk. Nah, roh yang baik akan cenderung kumpul sama orang roh yang baik, roh yang buruk akan cenderung kumpul dengan roh yang roh. Kita bahas sedikit tentang dalam Al-Quran itu ada ayat ini. Alhamdulillah syaitanirrajim wa yas'alunaka an. Mereka bertanya tentang wa yas'alunaka. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi pengetahuan tentang roh itu kecuali sedikit. Nanti ada perbedaan pendapat ulama, roh itu makhluk atau bukan? Ada yang mengatakan roh itu amar, urusannya bukan makhluk. Tapi mayoritas mengatakan makhluk. Dan saya berpendapat roh itu diciptakan. Kalau sufi filosof, sufi filsafat sufi yang suka dengan filsafat itu cenderung mengatakan roh itu roh manusia ini itu bagian dari Allah, sehingga nanti terjadi yang namanya wujudatul wujud. Karena
dia memahami ayat itu ruh min amri rabbi. Padahal ayatnya jelas tidak mengatakan ruh min rabbi. Ruh itu dari Allah. Ruh itu dari urusan, masuk urusan Allah itu. Ruh itu diperintahkan, dia ditiup kepada diri manusia. Tapi pertama-tama dia itu makhluk diciptakan. Ya, jadi ada perbedaan ulama tentang ruh. Jadi ada yang mengatakan kalau amal saja urusan, ada yang mengatakan itu makhluk ciptaan dan sekaligus juga. Nah, artinya ayat-ayat tadi surat Al-Isra itu kita susah membahas ruh sebenarnya gitu. Karena nggak banyak pengetahuan yang diberi Allah tentang ruh. Tapi secara bahasa ruh itu segala sesuatu yang menimbulkan dinamika, yang menimbulkan gerak. Tubuh kita ini kalau nggak ada ruh, just body, ya. Cuman organnya kaku gitu, dia buat bergerak. Nah, roh itu segala sesuatu yang menimbulkan gerakan, menimbulkan dinamika. Al-Quran disebut ruh karena dia menggerakkan. Al-Quran itu disebut ruh karena dia menggerakkan. Nama lain Al-Quran adalah ruh. Nah, yang digerakkan itu disebutnya rih. Bahasa angin. Angin itu digerak. Nah, apa yang menggerakkan kita? Ruh baik apa ruh jahat? Kalau dalam di gereja itu sering diistilahkan roh jahat. Setan itu roh jahat. Menyebutnya roh. Dalam bahasa Arabnya sih ruh. Nah, yang menggerakkan kita itu ruh baik apa ruh jahat? Nah, itu bisa dilihat. Kita tuh suka duduk sama siapa? Suka berkoalisi sama siapa? Suka berteman sama siapa? Nyari jodohnya siapa? Roh itu nggak bisa kita lihat, kan? Tapi bisa diketahui dari duduk aja di kamar itu. Rohnya roh baik. Ada nggak orang yang roh baik duduk sama orang yang punya roh jahat? Ada. Dalam ayat ini tadi mengatakan ada. Itu karena dia lupa. Maka kalau udah ingat, kalau setelah diingatkan, setelah ingat atau secara sadar, secara sengaja, itu berarti memang rohnya roh jahat. Yang dominan roh jahat. Jadi roh itu apa? Segala sesuatu yang menggerakkannya. Kita melangkah ke masjid itu yang menggerakkan. Roh yang ada dalam jasad dan roh dalam Al-Quran yang memerintahkan. Al-Quran disebut juga roh. Nah, kalau saya ngangkat Al-Quran begini sekarang, padahal ini HP ini Quran. Nah, di sini saya lagi buka aplikasi Quran. Nah, jadi perhatikan. Dengan kalau kita sukanya berkelompok dengan siapa, berjejaring dengan siapa, dan memang manusia itu kecenderungannya ngumpul, susah ngumpul, pasti ngumpul, bawaannya pengen ngumpul. Dan siapa yang dibelanya itu juga mencerminkan ruhnya seperti apa. Bahkan ruh itu menggerakkan otak. Ruh itu menggerakkan otak. Apa yang kita pikirkan itu karakter roh kita.
pikirkan. Kalau orang-orang kafir itu memikirkan bagaimana cara menghancurkan, melemahkan manusia. Malam-malam dia duduk-duduk disebutnya ya gitu. Itu ayatnya apalah ya tadabbaru al-Qur'an. Am ala qulubin akbar. Itu kisah orang-orang munafik yang duduk. Kalau ada wahyu itu mikirin gimana cara jalanin wahyu. Itu digerakkan oleh itu segala sesuatu yang menggerakkan. Cuma dalam tubuh kita ini ada yang geraknya spontan, ada yang geraknya terkendali, terkontrol. Kalau kedipan mata itu memang digerakkan oleh ruh, tapi nggak bisa dikendalikan oleh nanti malah kita kedip sendiri. Tapi kalau untuk bertahan tidak kedip, nah itu memang sengaja. Makanya dulu nggak tahu ya, lain saya waktu kecil itu ada pertandingan itu nggak kedip, pulang-pulang. Kenapa? Melotot mulu, kuat-kuatan melotot. Jadi kembali lagi, ruh itu segala sesuatu yang menggerakkan. Ketika digerakkan oleh ruh baik atau oleh ruh jahat, itu salah satunya bisa kita lihat dari atau indikasinya adalah teman dulu kita. Sederhana sekali, teman dulu, teman kumpul. Orang-orang yang nggak suka kebenaran, nggak mau masuk masjid untuk mendengarkan majelis, nggak mau melakukan majelis atau terlibat dalam majelis zikir. Dia punya majelis sendiri, night club, hedon, majelis hedon. Dan itu makin banyak, majelis hedon itu makin banyak. Dalam sebuah hadis juga dikatakan setiap kalian itu akan bersama orang yang kalian sukai. Ini secara makna ada kaitan. Dalam hadis dalam kitab Abu Daud atau Muslim itu hadis itu kelanjutan dari hadis al-arwahu mujannatun. Jadi mesti ada kesamaan tema. Nah, mudah-mudahan kita ini dalam hidup ini digerakkan oleh roh yang baik, sehingga kita berkumpul dalam rangka kebaikan, kebenaran, membela kebaikan dan kebenaran, apapun situasi dan kondisi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu sebelum kalau misalnya ada yang mau didiskusikan kali ini. Paris. Woi suling ini bagi-bagi makanya. Pekan depan sulingnya di sini katanya. Tempat sana. Nah itu suling itu bagian dari al-arwahu dulu. Bagian dari duduk-duduk bersama orang baik. Gak ada yang ditanyakan berarti udah paham. Suruh ke berapa? 2 menit lagi ya? Ya kita tunggu aja besok. Atau tiba-tiba kepikiran yang ada orang yang baru mikir. Udah pulang ke rumah baru tadi kan ini.
teringat gitu yang mau ditanyakan atau baru muncul apa yang mau ditanyakan itu setelah sampai di rumah. Apa? Oh iya, benar sih. Oh iya, ada yang jadi waktu pertama Allah menyebutkan dulu itu sudah dipilihkan di baik atau jahat atau sebetulnya ruh baik bagaimana yang telah semua ruh itu telah bersaksi bahwa Tuhannya itu Allah. Gimana Ustaz? Dalam surat 7 ayat 171 172 itu sulbinya Adam diusap keluar semua ruh-ruh anak keturunannya, dan itu dibagi dua, yang baik sama yang buruk, yang hitam sama yang putih, tapi bukan jasad, ruhnya, ruh baik sama ruh. Jadi ruh itu ketika diciptakan dia sudah dua jenisnya, baik dan buruk. Nah yang ditiupkan itu kalau dia ruh buruk itu tempatnya di neraka, dan kalau ruh baik tempatnya di surga. Begitu. Jadi memang udah di setting siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Settingnya pakai ruh. Ruh itu kayak software gitu. Sehingga geraknya itu sama gitu, gerak. Jadi kan Allah kayak gini, Allah gak menciptakan nih orang masuk surga tapi rajin sholat, ikhlas, tulus, mencari ridho Allah, itu gak mungkin. Gak mungkin. Yang masuk surga neraka itu pasti digerakkan oleh ruh yang buruk, sehingga dia gak suka sholat. Kalaupun sholat itu riya gitu. Jadi takdir itu bukan cuma ujungnya, tapi dari pangkal sampai ujung itu takdir. Orang sering susah memahami takdir karena menganggap takdir itu hanya ujung. Kan saya pernah bahas di sini dulu. Kalau ada orang bertanya, ini takdir bukan? Itu jawabnya, emangnya ada yang bukan takdir? Yang dulu yang Pak Trisno. Jadi ketika ditiupkan roh itu sudah dipilihkan. Itu kenapa nanti al-arwahu junudum jannah. Nanti yang baik sendiri pun itu beragam dalam hal minatnya misalnya. Ada yang ruhnya minatnya politik, ada ruh yang minatnya ke ekonomi, ada yang nanti biasanya ngumpul tuh politisi dengan politisi, ekonom dengan ekonom, pebisnis dengan pebisnis. Tapi ini bukan dalam konteks baik buruk. Tapi ruh secara basic itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi dia anwa'ul mukhtalif. Bakat itu juga, syakilah itu juga dikaitkan sama ruh. Ayat yang saya bacakan tadi, kul kullu ya'malu wa yas'alunaka 'anil ruh, itu setelah kul kullu ya'malu 'ala syakilati. Jadi syakilah manusia itu potensi kekuatannya itu sesuai dengan ruhnya dalam aplikasinya nanti. Misalnya ada orang suka ngoprek, kalau ruhnya ruh jahat, maka diaplikasikan dalam rangka nyolong atau apa, maling gitu, maling motor. Yang maling motor itu kan harus jago ngoprek. Jadi dia tetap digerakkan oleh kemana bakat kita itu kita gunakan. Bakatnya netral, nanti ruhnya ya tidak netral. Seperti itu Pak Trisno. Bersyukurlah Pak Trisno itu ditiupkan roh kebaikan. Makanya hadir di sini. Ya kita bisa mengukur gitu aja, gampang. Ini senang nggak duduk-duduk bersama orang baik? Senang, berarti ruhnya roh baik. Nah, ini saya yang bertanya. Ini kita mau makan-makan ya? Ruh itu, yang lapar itu sebenarnya ruh apa jasad? Jasad aja, orang mati lapar kan?
Orang mati nggak lapar. Kenyang nggak orang mati? Enggak. Berarti yang lapar itu apa? Ruh. Yang menggerakkan kita makan itu apa? Ruh. Jadi rasa lapar itu kalau ada ruh, kalau nggak ada ruh, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa kenyang. Jadi orang lapar akan duduk-duduk bersama orang lapar, makan-makan ya. Ya udah lagi makan-makan aja. Alhamdulillah Rabbi pada takut dan tadi kebenaran itu dari Allah, jangan ragu-ragu atas kebenaran. Dan apa-apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kesilapan kami sebagai manusia. Itu walaupun minkum astagfirullahi walakum. Allahumma fikilakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.